Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bone Kreatif Channel. Pada kesempatan ini saya coba memposting video pembelajaran seni rupa dengan materi pokok adalah prosedur pameran karya seni rupa dengan submateri 1. Menentukan tujuan pameran seni rupa. 2. Menentukan tema pameran seni rupa. 3. Penyusunan panitia pameran seni rupa. 4. Menentukan waktu dan tempat pameran karya seni rupa. 5. Menyusun agenda kegiatan. Yang keenam, menyusun proposal kegiatan pameran seni rupa. 7. Penyelenggaraan pameran karya seni rupa. 8. Laporan hasil pelaksanaan pameran seni rupa. Sekarang saya akan membahas satu persatu dari masing-masing submateri tersebut di atas. Yang pertama adalah menentukan tujuan pameran seni rupa. Tujuan pameran seni rupa dapat disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada saat itu. Misalnya bisa dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, bisa dalam rangka Disnatalis sekolah, bisa dalam rangka menggalang dana untuk bantuan bencana alam, dan lain-lain. Namun kali ini saya lebih terfokus pada tujuan pameran yang dilaksanakan di sekolah. Tentu dalam hal ini tujuannya kita harus sesuaikan dengan keadaan sekolah dan kebutuhan siswa. Misalnya pameran dilaksanakan untuk tujuan hari ulang tahun sekolah. Bisa juga yang berkaitan dengan siswa. Kalau tujuan-tujuan yang berkaitan dengan siswa diantaranya adalah 1. Dapat menumbuhkan jiwa seni siswa. Dalam hal ini, dengan pameran seni rupa di sekolah, diharapkan mampu menumbuhkan jiwa seni siswa. Melalui kegiatan pameran, bakat-bakat seni dalam diri siswa dapat ditumbuhkan dengan cara menghasilkan karya seni rupa, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Yang jelas, siswa akan termotivasi untuk mengembangkan bakat-bakat seninya dalam bentuk karya. 2. Dapat mengembangkan kreativitas siswa. Setelah jiwa seni siswa tumbuh, maka secara otomatis pameran seni rupa ini juga bisa mengembangkan kreativitas siswa. Yang jelas, siswa pasti akan termotivasi untuk menghasilkan karya-karya kreatif hasil ciptaan pikirannya sendiri untuk ditampilkan di ajang pameran. Jadi melalui kegiatan pameran, kreativitas siswa dapat dikembangkan lebih lanjut. 3.
melatih semangat apresiasi siswa. Dengan pameran seni rupa di sekolah dapat juga bertujuan untuk melatih semangat apresiasi siswa dalam menghargai karya orang lain. Apresiasi bisa hadir dalam bentuk saran dan kritik membangun dalam melakukan penilaian terhadap karya orang lain. Dengan cara ini secara otomatis akan mengasah pengetahuan seni rupa siswa. 4. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berkarya. Tujuan utama dari pameran seni rupa di sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkarya. Sebab terkadang ada siswa yang memiliki bakat tetapi tidak tersalurkan dengan baik karena tidak adanya faktor-faktor pemicu. Dalam hal ini tidak pernah diadakan pameran. Maka dengan diadakannya pameran dapat menjadi salah satu faktor pemicu tersebut untuk siswa dapat berkarya dengan baik. 5. Dapat menumbuhkan daya saing siswa. Dengan pameran seni rupa di sekolah juga dapat menumbuhkan semangat daya saing siswa. Siswa pasti selalu berusaha menampilkan karya terbaiknya agar bisa tampil sebagai juara di pameran. Maka dengan begitu semangatnya dalam berkarya di bidang seni rupa akan semakin terasah. 6. Tujuan sosial. Pameran seni rupa di sekolah dapat juga bertujuan sosial, yakni karya-karya seni yang berhasil terjual bisa digunakan untuk penggalangan dana bantuan sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, jika ada teman yang sedang terkena musibah. 7. Tujuan kemanusiaan. Teman yang telah terbantu dari hasil penggalangan dana tadi telah terbantu secara kemanusiaan melalui pameran seni rupa tersebut. Itulah sebabnya mengapa sehingga pameran seni rupa di sekolah dapat juga memiliki tujuan kemanusiaan. 8. Tujuan komersil. Karya-karya seni rupa yang dipamerkan oleh siswa bisa dikomersialkan dengan harga-harga tertentu agar pengunjung yang tertarik bisa membelinya dengan harga yang layak. Selanjutnya submateri yang kedua, yaitu menentukan tema pameran seni rupa. Tema pameran dapat ditentukan setelah tujuan pameran ditentukan, karena tema ini diambil dari tujuan pameran yang akan dicapai. Jadi tema dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Sebagaimana dengan contoh-contoh dari tujuan pameran yang dilaksanakan di sekolah bagi siswa seperti tersebut di atas, maka dapat dibuatkan beberapa tema mengikuti tujuan-tujuan tadi. Misalnya, dengan pameran seni rupa di sekolah
diharapkan dapat menumbuhkan jiwa sosial siswa. Atau bisa juga dengan pameran seni rupa di sekolah, diharapkan siswa dapat mengembangkan bakat di bidang seni rupa. Itulah contoh-contoh tema yang sekaitan dengan tujuan pameran di sekolah. Selanjutnya submateri yang ketiga, yaitu menyusun kepanitiaan pameran. Panitia dalam pameran terdiri dari panitia inti dan seksi-seksi kepanitiaan. Panitia inti diantaranya adalah ketua panitia pameran, wakil ketua panitia pameran, sekretaris pameran, dan bendahara. Sekarang saya akan membahas satu persatu tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia inti, dan selanjutnya juga saya akan membahas mengenai tugas dan tanggung jawab dari seksi-seksi kepanitiaan pameran. 1. Ketua panitia pameran. Ketua panitia adalah pimpinan penyelenggaraan pameran yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Ketua harus memiliki sikap kepemimpinan yang tegas dan jujur, yang disertai sifat sabar dan bijaksana, penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang telah menjadi garapannya. 2. Wakil ketua panitia pameran. Wakil ketua adalah pendamping ketua yang bertanggung jawab atas kepengurusan berbagai hal dan memperlancar kegiatan seksi-seksi. Juga dapat mengganti tugas ketua apabila ketua berhalangan. 3. Sekretaris panitia pameran. Tugas pokok dari sekretaris dalam suatu kegiatan pameran adalah menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, mengurus surat perizinan kegiatan, juga bertugas mengarsipkan surat-surat penting pelaksanaan dan menyusunnya sesuai tanggal waktu pengeluaran surat-surat tersebut secara cermat dan teratur. Kemudian sekretaris bersama ketua membuat laporan kegiatan baik sebelum, sedang, dan sesudah pameran seni rupa berlangsung. 4. Bendahara pameran. Tugas utama bendahara adalah bertanggung jawab secara penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk sebagai biaya penyelenggaraan pameran. Bendahara harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan keuangan selama pameran berlangsung. Kemudian bendahara harus memiliki sikap yang jujur, teliti, cermat, sabar, dan tidak boros. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi dalam kepanitiaan pameran seni rupa. 1.
Seksi kesekretariatan. Seksi kesekretariatan bertugas membantu sekretaris dalam membuat dokumen-dokumen tertulis seperti surat menyurat, penyusunan proposal kegiatan, dan mencatat segala sesuatu yang terjadi hingga pameran selesai. 2. Seksi usaha panitia pameran. Seksi usaha bertugas membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk menutupi biaya pameran. Beberapa usaha untuk memperoleh dana, misalnya dari iuran peserta pameran, sumbangan dari siswa secara kolektif, sumbangan dari donatur, atau dari para simpatisan terhadap diselenggarakannya pameran serupa, baik berupa uang atau barang yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran. 3. Seksi publikasi dan dokumentasi panitia pameran. Seksi publikasi bertugas sebagai juru penerang kepada masyarakat umum melalui berbagai media, seperti dengan surat-surat pemberitahuan, spanduk kegiatan, pembuatan poster pameran, katalog, undangan, dan sebagainya. Kemudian seksi dekorasi dan penata ruang panitia pameran. Seksi dekorasi dan penata ruang pameran bertugas mengatur tata ruang pameran, mengatur denah dan penempatan karya yang akan dipamerkan. 5. Seksi stand panitia pameran. Seksi stand atau petugas stand pameran bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur, mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruang pameran. Petugas penjaga stand diharapkan melayani para pengunjung secara ramah dan sopan, membantu memberikan informasi tentang karya-karya yang dipamerkan. 6. Seksi pengumpulan dan seleksi karya. Karya yang akan dipamerkan dikumpulkan dan dipilih, dikategorikan sesuai dengan tema pameran yang ditentukan. Seksi pengumpulan dan seleksi karya bertugas melakukan pencatatan dan pendataan karya, baik nama seniman atau si pembuat karya, judul, tahun pembuatan, kelas, harga, dan lain-lain, serta melakukan pemilihan karya yang akan dipamerkan. 7. Seksi perlengkapan. Seksi perlengkapan bertugas untuk mengatur berbagai perlengkapan seperti alat dan fasilitas lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran. Seksi perlengkapan bekerja sama dengan seksi dekorasi dan penata ruang mempersiapkan tempat penyelenggaraan pameran serta berkoordinasi secara khusus dengan seksi pengumpulan dan seleksi karya dalam pengumpulan dan pemilihan karya. 8. Seksi keamanan panitia pameran. Seksi keamanan bertugas menjaga ketertiban dan keamanan lokasi pelaksanaan pameran, khususnya keamanan karya-karya yang dipamerkan. 9. Seksi konsumsi.
bertugas menyediakan dan mengatur konsumsi ketika pembukaan pameran dilaksanakan. Seksi konsumsi bertanggung jawab menyediakan dan mengatur konsumsi dalam kegiatan kepanitiaan pameran. Alat penunjang pameran karya seni rupa. 1. Panel pameran seni rupa. Panel adalah papan peraga berbentuk persegi panjang, terbuat dari lembaran papan, logam, dan bahan lain, digunakan untuk menempelkan foto, gambar, dan teks. 2. Standar display pameran seni rupa. Standar display adalah penopang untuk menyimpan benda 3 dimensi yang berbentuk kotak atau kubus, terbuat dari papan atau lembaran lain. Yang ketiga, katalog pameran seni rupa. Katalog adalah buku yang berisikan nama pelukis, lukisan, dan informasi lainnya yang ingin disampaikan secara teratur, berurutan, dan alfabetis. Alat lain pameran seni rupa. Beberapa alat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran seni adalah lampu, undangan, dan fasilitas gedung lainnya. Submateri selanjutnya adalah menentukan waktu dan tempat pameran seni rupa. Jika pameran seni rupa dilaksanakan di sekolah, maka tempat yang bisa digunakan diantaranya adalah aula sekolah, bisa juga menggunakan ruang kelas. Kemudian penataan tempat harus memiliki penunjang yang sesuai dengan karya-karya seni yang digelar. Kemudian waktu pameran, sebaiknya pelaksanaannya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain waktu luang pengunjung. Kemudian bisa juga saat ada kunjungan wisata, ataukah misalnya pada saat liburan nasional dan atau saat ada event-event tertentu dan sebagainya. Submateri selanjutnya adalah menyusun agenda kegiatan pameran seni rupa. Agenda kegiatan merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pameran. Agenda kegiatan disusun dalam sebuah tabel dengan mencantumkan komponen, jenis kegiatan, dan waktu, umumnya dalam bulan, minggu, dan tanggal. Selanjutnya, submateri menyusun proposal kegiatan pameran seni rupa. Proposal kegiatan dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran. Proposal digunakan untuk mencari dana dari berbagai pihak untuk membantu kelancaran pelaksanaan pameran. Di dalam proposal berisi tentang latar belakang, tempat, nama kegiatan, landasan dasar penyelenggaraan, tujuan kegiatan, susunan panitia, anggaran biaya, jadwal kegiatan, ketentuan sponsorship, dan lain-lain. Submateri selanjutnya adalah penyelenggaraan
pameran seni rupa. Pelaksanaan pameran mencakup kegiatan pelaksanaan kerja panitia secara bersama-sama, penata ruang, pelaksana pameran, dan penyusunan laporan. 1. Pelaksanaan kerja kepanitiaan pameran seni rupa. Pelaksanaan pameran merupakan kegiatan utama dari rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan pelaksanaan pameran. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh semua pihak, khususnya panitia pameran, melalui kerjasama dan menyatakan kesiapannya dalam menyongsong kesuksesan pameran. 2. Penataan ruang pameran seni rupa. Panitia pameran terlebih dahulu membuat rancangan fisik pameran untuk mengatur arus pengunjung, komposisi penataan yang serasi, pengaturan jarak pandang dan tinggi rendahnya pandangan terhadap karya 2 dimensi dan 3 dimensi yang dipamerkan. 3. Evaluasi pelaksanaan pameran seni rupa. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan aktual pelaksanaan dari semua aspek yang sudah direncanakan. 4. Laporan kegiatan pameran seni rupa. Laporan kegiatan pameran merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran. Laporan ini ditujukan menyelenggarakan kegiatan ini dalam bentuk tulisan secara singkat. Isi laporan pertanggungjawaban kegiatan pameran adalah sebagai berikut: latar belakang, tujuan, sasaran, manfaat, susunan kepanitiaan, materi pameran, waktu dan tempat penyelenggaraan, pemasukan dan pengeluaran dana, kesan dan pesan pengunjung, hambatan dan kendala, dan terakhir penutup. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.